Saudara-saudara, hari ini saya mengajak kita kembali belajar tentang keluarga. Tentang bagaimana sebagai keluarga Kristen dalam mengikut Tuhan yang kita percaya. Kita akan belajar dari satu ayat, yang sebenarnya sih nggak satu ayat teks pembaca pengantar kita. Tapi saya yakin teks ini sangat familiar. Bahkan mungkin di rumah kita, kutipan ayat ini ada bentuk ukiran atau poster atau apa di rumah kita. Atau juga mungkin di mobil. Atau mungkin di buku atau di mana gitu, atau di meja kita ada tertulis. Ayat ini ada tertempel di sana, yaitu dari Yosua pasal 24 ayat yang ke-15c. Dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Sangat populer bukan? Sangat familiar bagi kita. Saudara-saudara, ini adalah rangkaian pidato ketika dia akan melepaskan bangsa Israel memasuki tanah mereka masing-masing. Ketika mereka telah memasuki tanah Kanaan dan akan menuju tempat kaplingan yang telah ditentukan bagi mereka, maka Yosua memberikan sebuah pidato peringatan atau pengingat kepada bangsa itu tentang jati diri, tentang identitas mereka sebagai umat Allah, sekaligus juga untuk mengingat siapa Allah yang mereka percaya, siapa Allah yang harusnya mereka sembah. Allah yang telah memimpin, melepaskan dan menolong mereka, bahkan mengalahkan bangsa-bangsa yang mereka lewati saat mereka mulai keluar dari perbudakan di Mesir sampai menuju tanah Kanaan di mana mereka telah tiba. Maka Yosua pada hampir penutup bagian pidatonya menantang bangsa itu, hari ini ambil keputusan. Apakah kalian akan beribadah kepada ilah-ilah, Allah-Allah yang ada di seberang sungai Yordan yang telah dikalahkan oleh Allah itu, atau kepada Allah yang telah membebaskan kalian dari perbudakan di Mesir? Maka secara lengkap ayat 15 itu dikatakan, tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua memberi tantangan sekaligus juga memberi pilihan. Apakah baik bagimu beribadah kepada Tuhan atau kepada ilah-ilah yang notabene mereka telah ditaklukkan oleh Allah? Dan Yosua ketika memberikan pilihan itu, dia mengambil komitmen, aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Dan yang menarik, bangsa Israel merespon secara positif apa yang menjadi ajakan dan tantangan Yosua. Dikatakan, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan yang telah memimpin, dan seterusnya ayat 17-18. Yosua masih memberikan tantangan lagi. Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Allah mencoba mengingatkan, gak gampang loh. Kalian masih gampang kadang tergoda, tapi tidak bisa. Kalau ikut Tuhan harus totally, nggak boleh lagi goyang ke kiri kanan, apalagi menyembah ilah lain. Allah akan murka kepada kalian. Lagi-lagi mereka berkata, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami beribadah. Ayat 21. Kamulah saksi, ya kami menjadi saksi. Itulah begitu kuatnya komitmen bangsa itu ketika mereka memasuki tanah Kanaan, ketika mereka mendengarkan pidato penutup dari Yosua saat mereka akan dilepaskan menuju tanah perjanjian, menuju tempat tanah yang ditempatkan, yang sudah ditetapkan untuk mereka. Saudara-saudara yang kekasih, apakah selanjutnya kisah begitu indahnya komitmen, tetapi aku dan seluruh keluargaku akan beribadah kepada Tuhan? Ternyata bukan seindah itu implementasinya. Ternyata janji di awal yang begitu indah, komitmen di awal yang begitu indah, tak seindah itu realisasinya. Kekelaman yang ada setelah itu, kegelapan yang ada setelah itu, kegagalan yang ada setelah itu. Saya lanjutkan kepada kitab Hakim-Hakim dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Perhatikan saudara-saudara, dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan telah melihat segenap perbuatan besar yang dilakukan Tuhan bagi Israel. Dikatakan oleh kitab Hakim-Hakim, bangsa Israel masih beribadah kepada Tuhan seperti janjinya tadi di dalam kitab Nabi Yosua, kitab Yosua. Masih beribadah kepada Tuhan pada zaman Yosua, bahkan juga pada zaman-zaman tua-tua yang lebih lama hidupnya dibanding Yosua.
Tapi apa yang terjadi kemudian? Ayat 10, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukan bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya. Sehingga mereka menyakiti hati Tuhan, demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Saudara-saudara, jelas digambarkan setelah Yosua mati dan para tua-tua yang angkatan lebih tua, yang masih lebih panjang umurnya dibanding Yosua, kemudian mati, bangkitlah generasi baru Israel yang tidak mengenal Tuhan. Bangkitlah generasi baru Israel yang tidak tahu bagaimana Allah Israel, Allah Yahweh, yang telah menolong bangsa itu keluar dari perbudakan Mesir dan masuk ke tanah perjanjian itu. Dikatakan setelah seluruh angkatan itu bangkitlah sesudah mereka angkatan yang lain. Kenapa disebut lain? Karena ternyata angkatan itu tidak mengenal Tuhan Allah Israel. Sehingga akhirnya apa? Ya perbuatannya akhirnya memang perbuatan yang menyakitkan hati Tuhan. Mereka menyembah Baal, mereka menyembah dewa-dewa lain, ilah-ilah lain. Saudara-saudara, apa yang saya maksudkan di sini? Betapa indahnya janji mereka dalam kitab Yosua pasal yang ke-24 tadi. Betapa indahnya, tetapi aku dan seisi rumahku. Saya berpikir, memang kita tidak menemukan apakah Yosua memiliki anak. Saya kurang menemukan. Lantas siapa tua-tua yang lain, mereka memiliki anak. Ternyata, kalau dipikirkan ada kegagalan di sini. Kegagalan dari para orang tua mengajari anaknya memperkenalkan Tuhan, memperkenalkan Yahweh yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Mereka terjebak dalam ibadah-ibadah ritual. Mereka terjebak dalam seremoni-seremoni keagamaan. Tapi mereka lupa memperkenalkan Allah, mengajarkan firman Taurat Allah kepada generasi selanjutnya. Sehingga apa? Generasi selanjutnya itu hanya hidup dalam ritual-ritual yang mereka anggap tidak berbeda dengan ritual ilah-ilah lain, sehingga akhirnya mereka juga mengikuti ilah-ilah lain, terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Ini persoalan yang cukup serius. Kenapa muncul generasi yang tidak mengenal Tuhan? Karena orang tuanya hanya mengajarkan anaknya ritual, tidak mengajarkan Tuhan yang telah membebaskan generasi, membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Tidak memperkenalkan Tuhan yang telah menyelamatkan dengan tangan yang terancung. Tidak memperkenalkan Taurat Tuhan kepada anak-anaknya. Sehingga menghasilkan generasi yang demikian. Saudara-saudara yang kekasih, khususnya kita para pasutri. Mungkin kita di level kita sebagai orang tua, kita masih hidup beribadah kepada Tuhan, mengenal Tuhan, juru selamat kita, percaya dan beribadah dengan sungguh-sungguh dengan pengenalan yang benar akan Dia. Dan kita masih rindu akan firman dan belajar firman Tuhan dan membaca firman-Nya. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan generasi di bawah kita? Apakah mereka mengenal Tuhan? Apakah mereka mengenal Allah? Banyak hal mempengaruhi mereka. Jangan-jangan kita hanya mengajak mereka dalam seremoni-seremoni keagamaan, tapi tidak mengajak mereka mengenal siapa Tuhan yang dipercaya. Oleh karenanya, ketika kita membaca, ketika kita mengingat tempelan stiker di rumah kita, di mobil kita, atau dimanapun ketika kita membaca, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ketika mengingat itu konteks Yosua, maka mari kita ingat kegagalan mereka mempersiapkan generasi setelah mereka generasi yang mencintai Tuhan. Maka ketika kita membaca itu, kita tidak mau mengulang kegagalan orang Israel, kegagalan Yosua dalam mempersiapkan anak-anak, dalam mempersiapkan generasi mereka untuk hidup mengenal Tuhan, beribadah kepada Tuhan karena mereka mengenal Tuhan, beribadah kepada Tuhan karena mereka tahu siapa Tuhan yang mereka percaya. Dan mereka percaya akan firman yang disampaikan kepada mereka. Ini sebuah pekerjaan besar bagi kita. Jangan kita puas ketika anak-anak kita bawa rajin ke gereja. Jangan kita pernah puas ketika anak-anak kita hidup seremoni-seremoni keagamaan. Mari kita tolong mereka. Mari kita tolong mereka untuk mengenal Tuhan yang mereka percaya dan kita percaya. Mari kita tolong mereka mengenal Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk kita manusia berdosa. Sehingga ketika dikatakan
tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ketika generasi kita selesai dan tiba kepada generasi anak-anak kita, mereka juga tetap akan berkata, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Panggilan yang tidak mudah di tengah-tengah zaman yang begitu banyak mempengaruhi generasi kita. Tapi dengan pertolongan Tuhan, kita akan dimampukan mengerjakannya. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, melakukan peranan kita sebagai imam di tengah-tengah keluarga, menolong keluarga kita mengenal Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.